SMA 5 Semarang. Perkenalkan, namaku Mala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah Indonesia bersama Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Ika. Nah, anak-anakku SMA Negeri 5 Semarang, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai awal kedatangan bangsa barat di Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai kedatangan bangsa barat di Indonesia, tentunya tak lepas dengan yang namanya kolonialisme dan imperialisme. Lalu apa sih yang membedakan antaranya kolonialisme dan imperialisme? Ya benar, kolonialisme dan imperialisme itu dapat dibagi atau dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, itu ada tujuan, kemudian ada proses penguasaan negara jajahan, dan yang ketiga, negara bekas jajahan. Tujuannya dari kolonialisme sendiri, ini cenderung ingin menguras habis sumber daya alam negara jajahan serta memperluas wilayah kekuasaan. Itu kalau kolonialisme. Sedangkan imperialisme, dia cenderung ingin menguasai atau menanamkan pengaruhnya terhadap negara jajahan dalam berbagai aspek bidang kehidupan. Sedangkan proses penguasaannya, kalau kolonialisme, dia menggunakan yang namanya kongsi dagang. Contoh misalkan Belanda. Belanda itu menggunakan kongsi dagangnya, yaitu VOC, Verenigd Oost-Indisch Company. Kemudian, sedangkan yang imperialis, dia cenderung langsung melalui negaranya langsung, yaitu contohnya misalkan Portugal, itu dengan bangsa Portugis. Kemudian Spanyol, bangsanya ya Spanyol. Kemudian untuk negara bekas jajahannya sendiri, untuk kolonialisme itu cenderung menjadi negara yang miskin. Kenapa? Karena tadi hasil sumber daya alamnya itu dikuras habis oleh negara penjajah. Sedangkan yang imperialis, mereka cenderung sedikit lebih maju. Karena negara-negara bekas imperialis ini memiliki ilmu pengetahuan mengenai pengembangan industri. Itu ya. Nah, setelah kita tahu mengenai perbedaannya antaranya kolonialisme dan imperialisme, mari kita cari tahu apa sih yang menyebabkan bangsa barat ini melakukan bahkan sampai berlomba untuk melakukan penjelajahan samudera. Memang apa sih faktor yang mendukungnya? Nah, ternyata ini ada 4 faktor yang mendorong bangsa barat melakukan penjelajahan samudera hingga mencapai ke Nusantara. Nah, yang pertama itu karena jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Kemudian yang kedua, didukung dengan adanya kisah perjalanan dari Marco Polo ke dunia timur, tepatnya di Tiongkok dia. Bahkan dibukukan dalam bukunya namanya Imago Mundi. Keren kan? Orang zaman dulu itu suka menulis. Nah, ini yang perlu kita contoh. Nah, kemudian pada waktu itu juga sudah ada yang namanya penemuan kompas. Meskipun dulu nggak ada Google Map, tapi mereka memanfaatkan penemuan kompas ini untuk melakukan penjelajahan samudera. Nah, kemudian yang keempat itu adanya semangat Reconquista. Di mana semangat Reconquista ini semangat untuk melakukan pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang ia jumpai. Nah, perlu kalian ketahui, sekitar abad 16 ini masih jaya-jayanya kekuasaan Islam di wilayah Indonesia. Di mana pada waktu itu ada kerajaan Kasultanan Ternate, kemudian ada Kasultanan Tidore, Goa Talo, dengan sultannya yang terkenal yaitu Ayam Jantan dari Timur, Hasanuddin. Kemudian ada Kasultanan Banten, ada Kasunanan Cirebon, dan lain sebagainya. Selain adanya semangat Reconquista, juga didukung dengan adanya semangat Triji. Triji yaitu Gold, Glory, and Gospel. Gold sendiri itu berarti kekayaan dengan menguras habis tadi sumber daya alamnya. Glory itu kejayaan, yaitu menanamkan pengaruh atau memperluas wilayah kekuasaan. Sedangkan Gospel itu penyebaran agama Nasrani seperti yang dilakukan oleh Portugis ya, di Maluku.
Lalu yang menjadi pertanyaannya, mengapa jatuhnya Konstantinopel ini menyebabkan para pedagang Eropa ini melakukan penjelajahan samudra? Why? Ya benar, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani ini ternyata mengakibatkan tertutupnya jalur perdagangan di Laut Tengah bagi orang-orang Eropa. Dengan keadaan tersebut, sehingga terganggunya jalur perdagangan antaranya Asia dan Eropa. Sehingga apa? Mengakibatkan kelangkaan barang-barang yang dibutuhkan orang-orang Eropa. Barang-barang tersebut terutama rempah-rempah. Padahal pada waktu itu orang-orang Eropa mendapatkan rempah-rempah itu dari para pedagang Asia Barat. Nah, oleh karena mereka mendapatkan rempah-rempah dari pedagang perantara, sehingga mengakibatkan harga rempah-rempah itu mahal. Nah, mahalnya harga rempah-rempah ini mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra guna menemukan sumber dari daerah rempah-rempah itu sendiri. Sehingga dengan menemukan daerah penghasil rempah-rempah, ini akan keinginan mereka itu ingin mendapatkan harga yang lebih murah kalau dari daerah sumbernya. Nah, di Indonesia sendiri kebetulan ini menjadi salah satu daerah sumber penghasil rempah-rempah terbaik di dunia. Ada di mana? Ya benar, di Kepulauan Maluku. Tepatnya ada di mana? A, B, C, D, dan E? Ya benar, ada di Ternate. Bahkan kepulauan ini, di Ternate ini terdapat satu daerah yang dikenal dengan cengkeh Avo. Karena di sana terkenal dengan penghasil cengkeh terbaik di dunia pada waktu itu. Nah, tak heran kalau misalkan Kepulauan Maluku ini dikenal dengan sebutan The Spices Island. Bahkan kalau kita pernah berkunjung ke Ternate, di Ternate sana itu ada salah satu museum rempah-rempah terbesar di Asia Tenggara. Tepatnya ada di Benteng Orange ini. Di dalamnya ini benteng peninggalan VOC yang ada di Ternate. Dulu kantor dagangnya VOC yang ada di Ternate. Kemudian sekarang dijadikan sebagai museum rempah-rempah terbesar di Asia Tenggara. Nah, kita patut berbangga menjadi seorang Indonesia karena rempah-rempahnya dulu pernah terkenal sampai ke manca negara. Nah, anak-anakku, untuk menambah pemahaman kalian, mari kita simak fakta menarik mengenai rempah-rempah versi on the spot. Pada masa itu, Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar seperti pala dan cengkeh yang paling dicari oleh para negara di Eropa. Orang Belanda menyebutnya sebagai the three golden from the east, yang artinya tiga emas dari timur, yaitu Ternate, Banda, dan Ambon. Namun jauh sebelum kedatangan Belanda, penulis dan tabib dari Portugis bernama Tome Pires menulis buku berjudul Summa Oriental, yang di dalamnya melukiskan tentang tiga wilayah subur tersebut dengan sebutan The Spices Island, yang artinya pulau rempah-rempah. Kepulauan Maluku terkenal dengan penghasil rempah pala dan cengkeh yang awalnya hanya ditemukan di sana. Kepulauan Maluku sejak abad 10 memang menjadi wilayah penghasil rempah-rempah terbaik di seluruh dunia yang banyak diperebutkan para pedagang dan penjajah dari Eropa. Rempah-rempah dinilai sangat berharga karena khasiatnya bukan hanya sebagai penyedap masakan dan efek menghangatkan badan saja, tetapi juga sebagai obat-obatan. Terlebih bagi bangsa barat yang keadaan tanahnya tidak mendukung untuk melakukan penanaman rempah dan kondisi Eropa yang begitu dingin sehingga bahan yang bisa menghangatkan tubuh selalu menggiurkan mereka. Kebutuhan terhadap rempah-rempah kemudian menjadi komoditi utama dalam dunia pelayaran perdagangan saat itu. Sehingga setiap pedagang maupun bangsa-bangsa yang datang ke daerah timur bertujuan untuk menemukan sumber rempah-rempah. Oleh karena itu, muncullah hasrat untuk menguasai rempah-rempah tersebut. Melihat mahalnya harga rempah-rempah pada waktu itu, banyak orang Eropa
kemudian mencari kepulauan rempah-rempah ini? Sesungguhnya yang dicari Christopher Columbus ke arah barat adalah jalan menuju Kepulauan Maluku. Meskipun pada akhirnya ia justru menemukan benua baru bernama Amerika. Rempah-rempah adalah salah satu alasan mengapa penjelajah Portugis Vasco da Gama mencapai India dan Maluku. Orang Eropa mengasosiasikan rempah-rempah dengan negara antah berantah yang berhubungan dengan surga. Karena rempah-rempah sifatnya langka dan banyak dicari, maka nilainya lebih tinggi daripada emas. Pada zaman dahulu kala, keharuman aroma rempah-rempah ternyata lebih menarik daripada emas bagi raja-raja Eropa dan kekaisaran Asia sejak abad ke-8. Dinasti Han di Cina memiliki aturan bahwa pegawai istana boleh menyapa kaisar jika mulutnya sudah berbau harum cengkeh. Bahkan semua orang dari negara manapun yang hendak bertemu dan berinteraksi dengan kaisar Cina diharuskan mengulum atau mengunyah cengkeh untuk menghindarkan kaisar dari bau nafas tak segar. Pada saat itu, harga 1 kilogram cengkeh sama dengan harga 7 gram emas. Pohonnya sendiri merupakan tanaman asli Kepulauan Maluku. Selain dikunyah untuk menghilangkan bau mulut, cengkeh juga dijadikan pengobatan untuk sakit gigi. Sementara itu, merica menjadi bumbu masak paling mahal dan banyak digemari para kekaisaran Raja Romawi. Bisa dikatakan pada zaman kejayaannya, rempah-rempah merupakan bumbu favorit para raja dan pemimpin. Rempah-rempah menjadi simbol status. Semakin kaya seseorang, maka makanan pestanya semakin mahal karena rempah-rempahnya semakin banyak. Dan yang menikmatinya harus memamerkannya dan tidak boleh dikonsumsi sendiri. Rempah-rempah akan diedarkan kepada para tamu dengan baki perak dan emas untuk dibawa pulang. Rempah-rempah tersebut disimpan sebagaimana permata berharga. Tren ini terus berlangsung hingga abad ke-16 ketika Raja Scotland berkunjung ke Raja Inggris Richard I pada tahun 1194. Setiap hari ia diberi 2 pon merica dan 4 pon kayu manis sebagai tanda keramah tamahan. Nah, anak-anakku, betapa mahal dan pentingnya rempah-rempah pada zaman dahulu, sampai-sampai Pulau Run di Kepulauan Banda pernah ditukar dengan Manhattan yang ada di kota New York, Amerika Serikat oleh VOC kepada Inggris, seperti yang ditulis dalam bukunya Giles Milton, Pulau Run ini. Nah, hanya karena demi pada waktu itu Pulau Run itu terkenal dengan penghasil palanya. Nah, ini palanya. Pala yang sekecil ini pernah menjadikan Pulau Run tertukar dengan Manhattan. Pada awalnya, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu tujuannya hanya untuk mencari rempah-rempah langsung dari daerah sumbernya. Namun, sesampainya di Nusantara, melihat potensi yang ada di Nusantara, tujuan mereka akhirnya berubah. Ada beberapa tujuan bangsa Eropa menguasai wilayah Nusantara. Yang pertama, ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah tentunya langsung dari daerah sumbernya. Yang kedua, ingin menguasai wilayah yang strategis guna apa? Untuk perdagangan dan basis militer mereka. Dan yang ketiga, ternyata keinginan untuk mengeruk sumber daya alam di wilayah Nusantara itu semakin bertambah. Bahkan tujuannya yang keempat yaitu ingin ikut campur tangan terhadap masalah politik suatu wilayah yang ada di Nusantara. Nah, bahkan nanti terkenal yang namanya politik Divide et Impera yang diperankan oleh Belanda. Kedatangan bangsa Barat sendiri ini diawali pada tahun 1511. Pada waktu itu yang mempelopori sampai ke Nusantara itu ada bangsa Portugis. Ya, Portugis ini pelautnya yang berhasil mendarat ke wilayah Nusantara, khususnya di Malaka, itu ada Alfonso de Albuquerque. Nah, kemudian tahun 1512 baru Alfonso ini menguasai wilayah Malaka. Nah,
Setelah adanya Portugis sampai di wilayah Nusantara, mendorong bangsa barat lain untuk melakukan penjelajahan samudra. Di mana pada tahun 1521, ini di mana, negara mana ini? Ya, Spanyol. Spanyol, yaitu utusannya Sebastian del Cano, itu berhasil mencapai wilayah Maluku pada waktu itu. Nah, Sebastian del Cano ini awak kapalnya dari Magalhães, tapi kan Magalhães dia terbunuh di wilayah Filipina. Nah, kemudian tahun 1579 Inggris juga sampai di wilayah Ternate, yaitu utusannya Sir Francis Drake. Nah, kemudian tahun 1596 Belanda juga sampai di wilayah Nusantara, khususnya itu di wilayah Banten, yaitu Cornelis de Houtman. Lalu bagaimana cara bangsa barat ini menguasai wilayah Nusantara, dan responnya penduduk setempat dengan awal kedatangan mereka, kemudian tindakan-tindakan mereka itu gimana? Nah, ini tugas kalian untuk mencari tahu. Tugasnya ini yang pertama, kalian buat gambar rute perjalanan penjelajahan samudra sesuai yang kalian dapatkan. Absen 1 sampai dengan 10 itu rute perjalanannya Alfonso de Albuquerque. Kemudian absen 11 sampai dengan 20 rute perjalanannya dari Sebastian del Cano. Kemudian absen 21 sampai 30 itu rute perjalanannya dari Sir Francis Drake. Nah, setelah kalian gambar, kalian jelaskan gambarnya kalian itu rutenya dari mana ke mana. Bisa dipahami? Nah, kemudian yang kedua, bagaimana tindakan yang dilakukan para penjelajah samudra tersebut guna menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara? Itu kalian jelaskan tindakannya apa aja. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon penduduk setempat mengenai kedatangan dan tindakan yang dilakukan oleh para penjelajah samudra tersebut di Nusantara? Jadi responnya ada dua ya. Respon ketika pertama kali datang itu gimana? Kemudian setelah mereka itu melakukan berbagai tindakan di Nusantara itu responnya bagaimana? Bisa dipahami? Nah, tugas kalian, tugas 1, 2, dan 3, kalian upload ke Instagram kalian masing-masing. Jangan lupa tag ke Instagram saya @ikawidyakusumastuti. Nah, untuk lebih detailnya, contohnya ini misalkan di sini ini sudah ada contohnya dari rute perjalanan Cornelis de Houtman. Nah, gambar ini kalian jelaskan di caption kalian. Nah, ini sudah dijelaskan di sini. Ini saya beri contohnya. Ini Cornelis de Houtman pada tahun 1595 ini melakukan penjelajahan samudra dari Belanda dengan mengambil jalur laut yang dilalui orang-orang Portugis. Namun sesampainya di Laut Andaman, ia tidak menyusuri Sumatera karena pada waktu itu Portugis telah menguasai wilayah Malaka. Ia pun beralih haluan menyusuri Samudra Hindia hingga akhirnya sampailah di Banten. Nah, ini penjelasannya yang tugas 1. Tugas 2-nya kan tadi respon sama tindakan yang dilakukan. Nah, Cornelis de Houtman pertama kali tiba di Nusantara yaitu tahun 1596. Ini mendarat di wilayah Banten. Kehadirannya diterima baik oleh rakyat Banten karena niatnya untuk berdagang. Namun melihat perkembangan pelabuhan Banten yang strategis dan adanya hasil rempah-rempah, Cornelis de Houtman berusaha memonopoli perdagangan di wilayah Banten. Tindakannya tidak dapat diterima rakyat. Kemudian orang-orang Belanda diusir dari wilayah Banten. Rombongan Cornelis de Houtman pun meninggalkan Banten dan kembali ke wilayah Belanda. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan 2 dan 3. Untuk lebih detailnya, kalian bisa cek langsung di Instagram saya @ikawidyakusumastuti.
Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga tayangan tadi dapat menambah pemahaman kalian mengenai awal kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, satu hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari para petualang samudera tadi, yaitu let's break the limit. Dan jangan lupa, saya tunggu tugas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.